jamak mudzakkar salim. Lalu tanda yang terakhir bagi i'rab nasab itu adalah hadzfun nun. Hadzfun nun artinya apa? Penghilangan nun. Nah, tempatnya di mana saja? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Contohnya lan yajlisa, karena asalnya apa? Yajlisani kan? Ya. Kalau kita ubah fiilnya yaf'alani, kemasukan lan, maka nunnya hilang. Lan yaf'ala. Nah, begitu pula yang yaf'alu sama taf'aluna. Yaf'aluna sama taf'aluna. Kemasukan lan, maka menjadi lan yaf'alu, lan taf'alu. Nah, kemasukan lan pada fiil yang taf'alina yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah, maka nunnya hilang menjadi lan taf'ali, atau di sini lan tajlisi, lan tajlisi. Baik, kita lanjut. Alif pada i'rab apa? Nasab itu di asmaul khamsah. Sekarang Anda tanya dulu yang nasab. I'rab nasab punya berapa tanda, teman-teman? Fadol dijawab. 5 apa saja? Fathah, alif, kasroh, ya, hadzfun nun. Fathah punya berapa tempat? 3. 3 apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, fi'il Isim mudhari. musana. Isim mufrad, Fi'il mudhari yang kayak gimana? fi'il mudhari yang tidak berakhiran dengan sesuatu, yang tidak Lalu bersambung dengan yang akhirannya tidak kemasukan. bersambung dengan sesuatu, tidak beramal. Contohnya lan adriba, sahih. Lalu tanda yang kedua untuk i'rab nasab apa? Alif. Asmaul khamsah. Contohnya? Ra'aitu abaka. Kalau abuka masih wau. Tanda rofa itu, karena rofa dia nanti. Abaka. Kedudukan harus jadi maf'ul bih. Dan gitu. Contohnya ra'aitu abaka. Terus tanda ketiga bagi i'rab nasab apa? Kasrah. Oke. Tanda yang keempat untuk i'rab nasab apa? Bedanya apa? Bedanya kalau di isim musanna sebelum ya-nya di fathah, sebelum ya-nya di fathah dan sesudah ya-nya di kasroh, itu untuk isim musanna ketika nasab. Tapi kalau untuk jamak mudzakkar salim ketika nasab, maka huruf sebelum ya-nya di kasroh dan huruf sesudah ya-nya di fathah. Baik, tanda terakhir untuk i'rab nasab kan ada 5 tanda. Tanda terakhirnya apa? Nah, contohnya af'alul khamsah apa aja? Harus dihafal. Af'alul khamsah apa saja? Yaf'alani, taf'alani, yaf'uluna, taf'uluna, sama taf'alina. Ketika kemasukan amil nasab, maka nunnya hilang. Karena tanda i'rab nasab yang terakhir itu hadzfun nun, penghilangan nun. Gitu. Berarti contohnya apa? Ketika af'alul khamsah kemasukan amil nasab, lan. Lan taf'a, la. Lan taf'ala, lan yaf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, sama lan taf'ali. Baik. Kita masuk review mengenai tanda-tanda i'rab khafat atau jar. Karena khafat atau jar ini merupakan apa? Pembagian i'rab yang ketiga. Dan khafat ini memiliki 3 tanda. Yang pertama kasroh sebagai tanda asal, yang kedua ya sebagai tanda pengganti kasroh, dan yang ketiga fathah juga sebagai tanda pengganti kasroh. Untuk kasroh ini ada di berapa tempat? Ada di 3 tempat. Nah, yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim. Lalu tanda khafat yang kedua adalah ya. Dia ada di berapa tempat? Sama, 3 juga. Yang pertama asmaul khamsah,
Yang kedua ismut tasniyah, isim tasniyah atau isim musanna. Yang ketiga jamak muzakkar salim. Lalu yang ketiga, tanda khafat yang ketiga adalah fathah. Adalah fathah. Tempatnya di mana? Isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Isim-isim yang tidak bisa tanwin. Nah, paham? Baik, kalau paham, kita masuk ke pelajaran baru yaitu jazm. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda i'rab jazm, kita review lagi tanpa melihat mengenai tanda-tanda i'rab khafat. Tanda i'rab khafat ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Kasroh ya sama fathah. Untuk tanda kasroh bagi i'rab khafat itu ada di berapa tempat? Teman-teman, silakan yang mau jawab langsung ditulis di ta'liqat di kolom komentar. Ada tiga. Apa saja? Langsung disebutkan. Apa saja? Itu untuk kasroh. Lalu tanda kedua bagi i'rab khafat apa? Dan sebutkan juga tempat-tempatnya. Ada tiga. Apa saja? Apa saja? Tempat tanda ya bagi i'rab khafat. Asmaul khamsah, musanna, dan jamak muzakkar salim. Taib. Apa bedanya? Apa bedanya keadaan musanna dan jamak muzakkar salim ketika khafat? Apa perbedaan isim musanna dan jamak muzakkar salim ketika keadaan khafat? Kan sama-sama pakai ya tuh tandanya. Sama-sama dengan ya tandanya. Tapi bedanya apa? Musanna sebelum ya di fathah, setelah ya di kasroh. Lalu kalau muzakkar salim? Sebelum ya di kasroh, sesudah ya di fathah. Baik, kita lanjut. Tanda ketiga bagi i'rab khafat. Fathah. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Ismul ladzi la yansharif itu apa pengertiannya? Ismul ladzi la yansharif itu apa? Isim yang tidak Kemarin kita udah menerima baca atau kita udah baca syarah dari penulis bahkan diberikan maksud yansharif itu apa? Ghairu munsharif, tidak menerima kasroh atau tidak bisa tanwin, tidak menerima tanwin. Kemarin saya sebutkan apa saja? Nah, isim ghairu munsharif yang pertama seluruh nama perempuan kecuali Hindun, kecuali Hindun. Oke. Lalu yang kedua seluruh nama laki-laki yang ada tak marbutohnya atau muzakkar apa? Ma'nawi, muzakkar ma'nawi seperti Hamzah, Muawiyah. Lalu ketiga seluruh nama ajam yang lebih dari 3 huruf, nama kita, nama orang Indonesia yang lebih dari 3 huruf namanya. Lalu nama dengan nama fu'al gitu. Fu'al.
Contohnya seperti Umar, Zufar, Zuhal. Lalu nama yang berasal dari kata kerja atau fiil. Contohnya Ahmad, Hamidah Yahmadu, Yazid, Zada Yazidu. Gitu. Maka tidak boleh ditanwin. Kenapa demikian? Karena pada asalnya fiil itu tidak boleh tanwin. Lalu berikutnya, isim ghairu munsharif berikutnya adalah seluruh nama yang diakhiri oleh huruf alif dan nun. Seperti Salman, Usman, Ramadan. Kemarin Afwan, bahwasanya Anda katakan Abdurrahman. Abdurrahman. Ternyata Abdurrahman itu ketika ditulis dengan khot imla'i tidak ditambahkan alif dan nun di akhirnya. Cukup di khot tulisan Usmani, Rasul Usmani di Al-Quran hanya diberikan tanda mat panjang. Taib Afwan, Asif Jiddan. Jadi Abdurrahman itu bisa dikasroh dan juga menerima tanwin. Lalu isim ghairi munsharif berikutnya yang wajib kita ketahui dulu di awal yaitu sighah muntahal jumu yang berwazan fawailu dan mafailu atau mafailu. Contohnya masajida atau di surat Al-Muluk ada masobiha. Masobiha. Shotnya panjang dengan alif, ba-nya juga panjang dengan ya. Dan juga ada yang mafailu yaitu masa jidu. Kan tapi sighah muntahal jumu ini karena tidak dibahas di buku ini akan sedikit saya berikan penjelasan dikit saja. Sighah muntahal jumu ini dia akan batal amalan ismul ladzi la yansharif kalau dia menjadi mudhof. Kalau dia menjadi mudhof, kalau dia menjadi mudhof atau seluruh isim beberapa isim ghairu munsharif kalau dia menjadi mudhof, dia bisa dikasroh. Gitu. Dan kalau dia isim selain nama orang kan otomatis bisa dilekati oleh alif lam. Maka kalau dilekati alif lam batal amalannya sebagai isim ladzi la yansharif atau isim yang tidak bisa dikasroh, dia bisa menjadi atau bisa menerima kasroh. Contohnya apa? Di surat At-Tin, fi ahsani taqwim, ahsan. Gitu. Ahsan. Fi ahsani taqwim. Ahsan di situ dia menjadi apa? Mudhof kan? Fi ahsani taqwim dia menjadi mudhof. Mudhof ilainya taqwim. Maka dia bisa dikasroh. Gitu. Oke, taib. Kita masuk pelajaran berikutnya. Sebelumnya kita kenali dulu i'rab jazm. I'rab jazm adalah i'rab yang terakhir dari pembagian i'rab karena hanya ada 4 i'rab. Yaitu rafa, nasab, khafat atau jar, yang keempat adalah jazm. Dan jazm memiliki tanda, cuman dua tandanya. Yang pertama sukun menjadi tanda asal dan dia hanya ada di satu tempat, yaitu fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhiran dengan sesuatu. Dia bisa jazm, maksudnya fi'il itu bisa sukun, bisa jazm dengan tanda sukun kalau dia kemasukan amil jazm. Salah satu amil jazm sudah kita ketahui bersama saat di awal yaitu lam. Maka contohnya di sini adalah lam yaftah. Asalnya apa? Kalau yaftah ini tidak dimasuki lam, asalnya apa? Yaftahu. Dia fi'il mudhari', tandanya dhammah, i'rabnya rafa dengan dhammah. Tanda yang kedua bagi i'rab jazm, ini adalah al-hadzf, bukan hadzfun nun ya, tapi hadzf. Karena dia bukan cuma hadzfun nun doang, tapi juga hadzfu huruf terakhir. Huruf terakhir selain nun. Al-hadzf ini penghilangan dan dia memiliki dua tempat, yaitu di af'alul khamsah dan fi'il mu'tal. Fi'lul mudhari'il mu'talil akhir ini tempat yang pertama bagi tanda hadzf untuk i'rab jazm, dan tempat yang kedua bagi tanda hadzf untuk i'rab jazm adalah af'alul khamsah. Makanya yang dihilangkan nunnya. Kalau fi'il mu'tal, tahu ya fi'il mu'tal, kita sedikit telah membahas kemarin fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat. Fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat. Huruf ilat itu sama di ilmu tajwid.
yang dikenal juga dengan huruful mad. Ada 3 hurufnya, yaitu alif, waw, dan ya. Alifnya alif maksurah. Contohnya misalkan apa? Contohnya kalau yang bersambung dengan ya, apa? Yarmi. Tahu ya tulisan yarmi? Roma yarmi. Roma yarmi. Ini ada di contoh khofat dulu. Contoh khofat. Yang romai itu sahma. Nah, romai itu sahma. Anil qaus, minal qaus gitu. Roma yarmi. Yarmi, Roma juga. Roma itu dia fi'il mu'tal. Ketika madi dengan alif, tapi ketika mudhari dengan ya, diganti alifnya dengan ya, yarmi. Maka ketika jazm, ketika kemasukan lam, maka lam yarmi. Gitu. Terus apa lagi? Ro'a yaro. Nah, itu yang bersambung dengan alif. Contohnya apa? Di surat Al-Fil. Antum buka surat Al-Fil kalau di sampingnya ada mushaf. Buka surat Al-Fil di ayat pertama. Alam taro kaifafa. Taro itu kemasukan amil jazm, maka dia adalah fi'il. Tapi percayalah di belakang ro itu tidak ada alifnya. Karena kemasukan apa? Amil jazm. Kalau enggak kemasukan amil jazm, maka ada alifnya. Ro'a ya ro. Ya ro-nya ada alif maksurah namanya. Paham ya? Itu untuk fi'il mu'tal. Nah, kalau fi'il mu'tal yang bersambung waw di akhirnya atau akhirannya waw, ini kayak ini nih. Yaghzu, ghaza, yaghzu. Maka kemasukan lam jadilah yaghzu. Wawnya dihapus. Maka disebutlah, nah, dihapus huruf terakhirnya bagi fi'il mu'tal akhir. Nah, ini tanda bagi i'rab jazm. Tempat untuk tanda hadzaf bagi i'rab jazm itu af'alul khamsah. Yang dihilangkan apa? Huruf terakhirnya. Huruf terakhir dari af'alul khamsah apa? Nun kan? Berarti penghilangan nun. Sama seperti nasab. Ya. Amil nasab ketika masuk ke af'alul khamsah, maka nunnya hilang. Begitu pula amil jazm kalau masuk ke af'alul khamsah, nunnya hilang. Oke. Baik, kita baca tulisan dari pensyarah. Fadol di share kitabnya bagi panitia. Mohon bantuannya. Fadol dibaca salah satu peserta. Cek. Fadol ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala mu'allifu rahimahullahu taala walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadzfu. Fas-sukunu alamatu asliyatu. Fas-sukunu alamatu asliyati. Nahwu lam yadrib Zaidun. Fayadribu fi'l mudhari'un majrur. Afan. Walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Fas-sukunu alamatun asliyatun. Jadi khobar dia. Khobar untuk siapa? As-sukun. Fas-sukunu alamatun asliyatun. Nahwu lam yadrib Zaidun. Nahwu lam yadriba wa lam yadrib. lewat. Fasukunu alamatun asliyatun. Nahwu lam yadrib Zaidun. Fayadribu fi'lun mudhari'un majzumun billam. Wa alamatu jazmuhu as-sukun. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Wal hazfu yanubu. Wal hazfu yanubu. Wal hazfu yanubu fi'il mudhari'. Fi'il madinya apa? Naba yanubu. Naibun. Nah, gitu. Niabatan. Nah, dari akal yang sama, terjemahannya menggantikan. Lanjut. Wal hazfu yanubu anis sukuni an-nuni. Mana nuni?
Nahwu. عن nah عفوا والحذف ينوب عن السكون نحو لم يضرب ولم يخشى زيد فيضرب فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه وعلامة جزمه Sahih. حذف النون Sahih. ويخشى فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف الألف Hadzful alifi. حذف الألف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الأخير ومرادي Al muradu, ingat al muradu. Dia kenapa kalau antum bacanya kasroh, mana amil kasrohnya? Enggak ada. Kalau antum baca nasab, mana amil nasabnya? Enggak ada. Karena dia di awal kalimat, maka antum langsung aja baca rofa. Rofa dengan dommah karena dia isim sahih di sini. Al muradu. Al muradu bis sahihi bisahihil akhiri alla yakuna fi akhirihi alifun au wawun au yaun nahwu yakhsha wa yad'u wa yarmi misalus sahihil akhiru misalus sahihi al-akhiru yadribu fa idza dakhala alaihi jazimun yakunu majzuman bisukuni nahwu lam yadrib zaidun. Oke, baik. Tarjim antum kalimat walil jazmi alamatani. Dan dua alamat jazm yaitu sukun dan bukan gitu. Walil jazmi itu dan jazm punya alamatani, dua tanda. Dan jazm memiliki dua tanda yaitu sukun dan hadzf. Penghilangan atau penghapusan. Lanjut, fasukunu alamatun asliyatun. Maka sukun merupakan alamat asli. Misalnya lam yadrib zaidun. Tidaklah Zaid. Bukan tidaklah. Tapi Zaid tidak memukul. Lam itu harfu apa kemarin? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Baik, lanjut. Fayadrib. Maka yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bil lam, yaitu fi'il mudhari' yang bertempat jazm dengan lam. Yang dijazm dengan lam. Lalu? Dan alamat jazmnya adalah sukun. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Lanjut. Dan wal hadzfu dan hadzf, sebut aja hadzf, enggak usah diterjemahin. Wal hadzf, dan hadzf merupakan pengganti dari sukun. Menggantikan. Dan hadzf itu menggantikan dari sukun, dari tanda sukun. Dan hadzf menggantikan dari sukun. Misalnya lam yadriba, tidak memukul. Mana? Tidak memukul. Dua orang itu tidak memukul. Yadriba kan ada fa'il di situ. Fa'ilnya apa? Alifnya. Alif yang di dalam af'alul khamsah, ingat-ingat, alif yang ada di af'alul khamsah atau waw atau ya muannatsatul mukhatabah itu adalah fa'ilnya, bukan tanda i'rab. Tanda i'rabnya apa? Nun. Akan tapi kalau kemasukan amil jazm, tanda i'rabnya hilang, yaitu nunnya hilang. Maka masih ada fa'ilnya. Kenapa fa'il nggak boleh dihapus? Nanti akan kita bahas di bab fa'il. Jadi arti di dalam kalimat lam yadriba itu dua orang tersebut atau dua orang tidak memukul. Lam yadriba. Walam yakhsha Zaidun, dan Zaid tidak takut. Dan maka yadriba
adalah fi'il mudhari yang majzum dengan lam. Dan alamat jazmnya yaitu hadzf nun atau penghapusan nun. Dan yakhsha adalah fi'il mudhari yang majzum dengan lam dan alamat jazmnya adalah alif. Penghapusan alif. Penghapusan alif. Oke. Al-fahimta? Ma takalamta? Antum paham atas apa yang antum katakan tadi? Baik antum baca maupun terjemahkan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari as-sahih al-akhir. Nah, ini kita masuk tanda pertama bagi i'rab jazm, yaitu sukun. Al-muradu bis sahih al-akhir, al-muradu bis sahih al-akhiri. Yang dimaksud dengan sahih akhir. Nah, jadi ini beliau ingin menjelaskan kalimat as-sahihil akhiri. Yang dimaksud dengan sahih akhir, alla yakuna fi akhirihi alifun. Di akhirnya tidak ada alif. Fi'il sahih itu fi'il yang tidak diakhiri alif, awawun atau waw atau ya. Oke, yang tadi udah Anda terangkan, tidak diakhiri oleh huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3 yang tadi. Alif, waw, ya. Contohnya yakhsha, yada'u, yarmi. Yakhsha ini fi'il apa? Fi'il apa dia? Fi'il mu'tal akhir. Diakhiri oleh huruf apa ini yakhsha? Alif. Yada'u dia fi'il mu'tal akhir juga, diakhiri oleh huruf waw. Yarmi juga fi'il mu'tal akhir, diakhiri oleh huruf ya. Nah, ini semuanya adalah fi'il mu'tal akhir, berlawanan dari sahih akhir. Lalu yang kita kaji sekarang adalah fi'il sahih akhir. Maka beliau mencontohkan misalus sahihil akhiru, misalus sahihil akhiru. Contoh fi'il sahih yang akhirannya, yaitu yadribu. Nah, contohnya yadribu. Intinya fi'il-fi'il yang tidak bersambung dengan huruf ilat, ketiga huruf ilat. Maka fa'idha dakhala alaihi jazimun, maka apabila masuk kepada yadrib, ke atas yadrib, jazimun amil jazm, yakunu majzuman bisukun, maka dia menjadi jazm dengan sukun. Contohnya lam yadrib zaidun. Lam yadrib zaidun. Baik, hal fahimtum? Akhuna Soleh, fahimtah? Fahimtu. Maksud jazm dengan sukun, dia itu jazm dengan sukun. Ya, i'rabnya jazm. Nah, i'rabnya jazm. Tandanya apa? Tandanya sukun. Berarti tempat tanda sukun bagi i'rab jazm itu apa? Fi'il mudhari sahih akhir. Jangan dikurang-kurangin ini nanti. Karena amil jazm itu masuknya ke fi'il mudhari. Amil jazm masuknya ke fi'il mudhari. Ke fi'il ya. Oke, baik. Kita masuk ke tanda kedua bagi i'rab jazm. Tanda kedua bagi i'rab jazm itu apa tadi? Al-hadzf. Tempatnya ada berapa? Apa saja? Apa? Nun dan kalau nun itu yang dihilangkan. Tempatnya apa? Af'alul khamsah sama fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir itu fi'il yang bagaimana? Yang diakhiri dengan huruf ilat. Iya. Alif, waw, dan ya. Baik, kita baca langsung. Wa ammal hadzfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tal al akhiri. Dan adapun hadzf fayakunu alamatan, maka dia menjadi tanda bagi jazm lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tal al akhir, pada fi'il mudhari' al mu'tal al akhir, yang mu'tal akhir, yang diakhiri oleh huruf ilat. Contohnya lam yakhsha zaidun. Lam yakhsha zaidun. Kita lihat contoh dan kita perhatikan contoh lam yakhsha zaidun. Apa yang hilang di sana? Alif dalam yakhsha. Alif dalam yakhsha. Baik.
Fayakhsha, maka yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun. Maka yakhsha di sini adalah fi'il mudhari' majzumun yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya apa? Hadzful alif. Nah, penghilangan alif. Ingat, hadzf itu adalah tanda cabang atau tanda pengganti dari tanda asal dari jazm. Tanda asal jazm itu apa? Sukun. Nah, maka antum tambahkan nanti ketika mengi'rabnya niyabatan anisu sukuni. Niyabatan artinya sebagai ganti dari sukun. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Maksudnya apa? Nah, dan fathah itu, fathah sebelumnya, maksudnya sebelum huruf ilat, fathah sebelum huruf ilat itu menjadi apa? Dalilun 'alaiha, menjadi petunjuk atas fiil yang dihapus akhirannya atau huruf ilat yang dihapus akhirannya, bahwa adanya yang dibuang. Karena kalau nggak sukun pasti ada yang dibuang. Karena tanda asal dari jazm itu sukun. Kok tiba-tiba ada fiil yang berharokat? Contohnya gitu. Misalkan alam taro, kok bisa fiilnya jazm fiilnya fathah? Ketahuilah dia itu fathah karena ada yang dibuang, yaitu alif. Itu yang di surat Al-Fil jelas nyata. Itu maksud dari perkataan wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Baik, kita lanjut. Wa Zaidun, dan Zaid pada contoh lam yakhsha Zaid itu sebagai apa? Fa'il. Nah, sudah paham insyaallah. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu walam yada'u Zaidun. Fayada'u, maka yada'u itu adalah fi'lun mudhari'un majzumun bil lam. Yada'u adalah fi'il mudhari' yang dijazm dengan lam. Apa tandanya? Wa alamatu jazmihi hadzful wawi. Gitu. Tanda jazmnya adalah penghilangan huruf wawu. Niyabatan anis sukuni, sebagai ganti dari sukun. Nah, ini juga lagi nih. Beliau kasih petunjuk lagi. Wad dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Nah, yada'u, kok domah tiba-tiba, padahal kemasukan hamil jazm harusnya sukun. Percayalah, itu ada yang dihilangkan. Domah cocoknya sama huruf wawu. Gitu. Kalau kasroh cocoknya sama huruf ya. Kalau fathah cocoknya sama huruf alif. Oke, kita masuk. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaid pada contoh lam yada'u Zaid itu adalah fa'il. Kita masuk contoh yang ketiga. Walam yarmi Zaidun. Nah, dan Zaid tidak melempar. Fayarmi, maka yarmi itu adalah fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' yang dijazm dengan lam. Apa tanda jazmnya? Wa alamatu jazmihi hadzful ya'i. Tanda jazmnya adalah penghilangan ya niyabatan anis sukun, sebagai ganti dari sukun. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, dan sama kasroh sebelumnya itu sebagai dalil bahwasannya ada huruf yang dibuang, yaitu ya. Karena harokat kasroh hanya cocok pada huruf ya sukun. Gitu. Wa Zaidun fa'ilun. Ini tempat yang pertama bagi tanda hadzf untuk i'rab jazm. Kita masuk tempat yang kedua bagi tanda hadzf untuk i'rab jazm, yaitu af'alil lati raf'uha bitsabatin nuni. Fiil-fiil yang rofaknya dengan tetapnya nun. Maksudnya fiil yang tanda rofaknya dengan nun. Atau kita sebut juga dengan af'alul khamsah. Iyal af'alul khamsah. Nah, yakni anna alamatal jazmi, yakni bahwasannya tanda jazm fiha padanya takunu hadzfun nuni. Nah, yaitu adanya penghilangan nun, hadzfun nun, penghilangan nun. Contohnya nahwu lam yadriba, maka nunnya hilang. Walam tadriba, nunnya juga hilang karena asalnya yadribani tadribani. Fahuma majzumani, maka keduanya majzumani dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihima, dan tanda jazm keduanya adalah hadzfun nun, penghilangan nun. Wal alif, nah dijelaskan lagi, alif pada fiil af'alul khamsah itu apa? Fa'ilun. Ini dalilnya nih. Fa'ilun. Tapi kita masuk contoh yang kedua, yaitu lam yadribu sama lam tadribu. Asalnya apa? Yadribuna dan tadribuna. Nunnya hilang. Kadzalika majzumani bilam.
Ya demikian ini dia juga mereka berdua dijazm dengan lam. Apa tanda jazmnya? Wa alamatu jazmihima, dan tanda jazm keduanya yaitu tadribu sama yadribu, tanda jazmnya adalah hadfun nun, sama kayak yadriba sama tadriba. Al wawu yang ada di yadribu sama tadribu itu apa? Fa'ilun. Nah, fa'ilun. Takdirnya apa? Hum dan antum. Hum untuk yadribu, kalau antum untuk tadribu. Kita masuk contoh yang ketiga yaitu tadribi. Lam tadribi. Asalnya apa? Tadribi, nak kemasukan lam, maka nunnya hilang. Sama ini juga majazumun bilam, dia dijazm dengan lam. Apa tandanya? Wa alamatu jazmihi hadzfun nuni wal hadzfun nuni, dan tanda jazmnya adalah penghilangan nun. Wal ya di situ adalah fa'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, kita masuk ke fasal kesimpulan dari bab tanda-tanda i'rab. Faslun. Hadzal faslu yudhkaru fihi jami'un ma taqaddama fil babis sabiq. Faslun. Fasal ini yudhkaru fihi, disebutkan padanya jami'un ma taqaddama, keseluruhan apa yang telah lewat pada bab yang telah berlalu, yaitu pada fasal ini menyebutkan keseluruhan pada bab tanda-tanda i'rab, atau ini adalah kesimpulannya. Kenapa beliau memberikan kesimpulan? Menandakan bahwa bab tanda-tanda i'rab ini adalah bab yang sangat penting untuk kita fahami, bahkan kalau bisa antum semua menghafal tanda-tanda i'rab, itu sangat penting. Lakinnahu fil babis sabiq, akan tetapi pada bab yang telah lewat, dzakarahu mufassalan. Nah, penulis menyebutkannya mufassalan itu terperinci, secara terperinci. Jelas dirinci kan, tanda-tanda nasab ada di berapa tempat. Tempatnya apa aja. Dan dari tempat itu contohnya apa saja. Nah, dirincikan. Wal qasdu dzikruhu. Nah, dan masuk penyebutannya huna di sini, di fasal ini, itu cuma secara mujmal, secara umum, secara global. Wahadhihi adatul mutaqaddimin, masya Allah. Dan ini adalah adatul mutaqaddimin, kebiasaannya para ulama terdahulu. Apa kebiasaan para ulama terdahulu? Yadhkarunal kalama awalan mufassalan. Apa kebiasaannya? Yadhkaruna, mereka menyebutkan al-kalam. Al-kalam ini maksudnya argumen, pernyataan, awalan pertama kali, mufassalan, dengan cara yang terperinci atau dengan penjelasan yang terperinci. Tsumma yadhkurunahu mujmalan. Kemudian baru mereka itu menyebutkan kalam atau argumen, suatu penjelasan secara umum. Jadi kebiasaan para ulama mutaqaddimin terdahulu itu membahas hal-hal yang rinci dulu, baru yang umum. Gunanya untuk apa itu? Untuk memberikan sebuah kesimpulan, ditegaskan kembali materi yang telah lewat, begitu. Tamrinan lil mubtadi. Nah, ini juga alasannya sebagai pelajaran lil mubtadi, untuk pemula. Fayakunu kal jama'i, maka apa? Fayakunu kal jama'i indal hisab. Maksudnya seperti penjumlahan pada ilmu hitung. Seperti penjumlahan pada ilmu hitung. Benar nggak orang teman-teman di sini ada yang kuliah fisika atau kuliah matematika atau kuliah tentang saintek, gitu, dihadapkan dengan permasalahan yang terperinci baru secara umum. Allahu a'lam. Baik, kita masuk pasalnya, karena tadi itu hanya pengantar dari pensyarah yaitu Asy-Syaikh Ahmad Zaini Dahlan. Kita baru masuk al-mu'rabatu qismani, fasal yang ada di tulisannya Matan Jurumiyah. Al-mu'rabatu qismani, mu'rab, jadi dikenal ada isim mu'rab sama mabniyah, dan yang di sini kita bahas mu'rab, yaitu kata yang bisa berubah akhirannya. Kalau i'rab itu apa? Perubahan akhir suatu kata. Maka mu'rab di sini ada dua, yaitu qismun yu'rabu bil harakat sama qismun yu'rabu bil huruf, yaitu kata yang di-i'rab dengan harokat, maksudnya berubah akhirannya itu harokatnya ya, harokatnya. Maka adapun juga pembagian kata yang berubah akhirannya dengan huruf, maksudnya huruf akhirnya berubah. Gitu.
Nah, kismun yu'rabu bil harokat, pembagian kata yang di-i'rab dengan harokat, yakni bidzalika, yaitu apa? Dengan domah, fathah, kasroh. Domah, fathah, kasroh. Wa yulhaqu biha as-sukun, dan diserupakan dengannya sukun. Pembagian yang kedua dari mu'rab itu kismun yu'rabu bil huruf. Pembagian di i'rab dengan huruf, yakni biha, maksudnya apa? Berubah akhirannya dengan wawu, yaitu yakni biha al waw wal alif wal ya wan nun. Wa yulhaqu biha al hadzaf, dan diikutkan padanya itu hadzaf, penghapusan. Karena penghapusan itu bukan huruf, bukan mengubah huruf, bukan juga nambah huruf, tapi dia ngilangin huruf. Dan di sini dirincikan lagi sama penulis, sama Al-Imam Ibnu Ajurum, maksudnya falladzi yu'rabu bil harokat arba'atu anwa, maka yang di-i'rab dengan harokat, maka yang berubah dengan harokat itu ada berapa? Ada 4 jenis. Yang pertama isim mufrad, seperti Zaid. Maka kalau isim mufrad, dia mu'rabnya cuma dengan apa? Dengan harokat. Contohnya apa? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dengan harokat toh perubahannya. Paham sampai sini? Begitu pula jamak taksir. Rijal, seperti rijal. Rijalun, rijalan, rijalin. Tidak bisa rijaluna. Enggak. Beda nanti yang rijaluna. Ini jamak taksir. Kalau rijaluna dia bukan jamak taksir, tapi jamak muzakkar salim. Nah, taib. Yang di-i'rab dengan harokat yang ketiga itu jamak muannas salim. Contohnya seperti hindat. Hindat, jamak muannas salim. Bisa al-hindatu, bisa al-hindati. Bisa nggak al-hindata? Nggak bisa. Jamak muannas salim tidak pernah menerima fathah. Dia hanya dua. Perubahannya dua ya. Hindatu sama hindati. Sukun nggak, apalagi nggak bisa. Dia karena dia isim. Kalau sukun cuma buat fi'il. Lalu yang keempat. Nah, jenis yang keempat. Nah, jenis kata yang keempat bahwasanya dia di-i'rab dengan harokat, yaitu fi'il mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak berakhiran sesuatu. Nah, atau tidak diakhiri sesuatu. Contohnya yadribu. Maka yadribu di sini bisa yadrib, bisa juga yadriba. Gitu maksudnya. Wa kulluha, dan ini beliau simpulkan, wa kulluha turfa'u bid dhammah, dan semuanya itu di rofa dengan dhammah, baik isim mufrad rofaknya dengan apa? Dhammah toh. Jamak taksir dia di rofa dengan apa? Dhammah. Jamak muannas salim dia di rofa dengan apa? Dhammah. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, rofa tandanya dengan dhammah. Maka di situ tunsabu bil fathah, isim mufrad dia nasab dengan fathah. Jamak taksir dia dinasab dengan fathah, bisa kan? Bisa dinasab dengan fathah, maksudnya gitu. Jamak muannas salim bisa dinasab dengan fathah. Fi'il mudhari' gitu. Apa? Dia dinasab dengan apa? Dengan fathah kalau kemasukan amil jazm gitu. Tentu fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Begitu juga tukhfadu, dia jar dengan kasroh, isim mufrad dijar dengan kasroh. Jamak taksir dijar dengan kasroh. Jamak muannas salim dia dinasab dengan kasroh dan juga dijar dengan kasroh. Jamak muannas salim dinasab dengan kasroh dan dijar dengan kasroh. Gitu. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un dijar bisa enggak? Dengan kasroh? Enggak bisa. Ini dikecualikan. Gitu. Lalu tujzamu bisukun. Nah, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un dia dijazm dengan sukun, tidak dihilangkan. Gitu. Wasayati yustasna min dzalik, dan akan datang. Wasayati maksudnya akan datang penjelasannya. Yustasna min dzalik, dikecualikan darinya dari kata yang di-i'rab dengan apa? Dengan harokat, yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim fi halatin nasbi dia tunsobu apa? Dinasab dengan apa? Tunsobu bil kasroh, maka dikecualikan. Karena pernyataan Ibnu Ajurum di atas tadi, kulluha turfa'u bid dhammah sama tunsobu bil fathah. Kata siapa tunsobu bil fathah? Ada yang tunsobu bil kasroh, tapi beliau tidak tuliskan. Makanya beliau beri penjelasan bahwasanya ini dikecualikan. Itu untuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu tunsobu bil kasroh, laisa tunsobu bil fathah.
Sama ismul ladzi la yansharif. Nah, kalau di sini kan di pernyataan Ibnu Ajurum itu ada apa? Tukhfadu bil kasro. Tapi ada isim yang tukhfadu bil fathah, dikhafat dengan fathah, yaitu ismul ladzi la yansharif fi halatil jar, pada keadaan jar. Lalu yang dikecualikan berikutnya adalah wal fi'lu mudhari' al-mu'tal akhir fi halati jazmi. Karena dia tidak tujzamu bisukun, tapi tujzamu bil hadfi, gitu maksudnya, dijazm dengan penghilangan. Nah, penghilangan apa? Penghilangan huruf ilat. Pamisalur raf'i lamma dzakarahu, dan contoh rafa tatkala penulis menyebutkannya yadribu zaidun war rijal wal muslimatu. Nah, langsung 3 contoh dikasih. Zaid rafa dengan apa? Zaid rafa dengan domah. Rijal rafa dengan domah. Muslimat rafa dengan domah. Ini tempat untuk tanda domah bagi i'rab rafa. Yang pertama tempatnya apa? Isim mufrad. Yang kedua di sini dicontoh dia jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Dan langsung juga tempat untuk tanda domah bagi i'rab rafa untuk fiil ya, yaitu yadri, fiil mudhari kan ini, alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Baik. Fayadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati zahirati. Maka yadrib itu adalah fi'il mudhari yang dirofa dengan dhammah zahirah, nampak dhammahnya di akhir. Wa zaidun war rijalu wal muslimatu kullu minhuma, setiap dari keduanya itu adalah fa'il marfu'un bid dhammah az-zahirah, tentunya fa'il yang dirofa dengan dhammah zahirah. Nah, itu untuk contoh rofa. Untuk contoh nasab, wa mithalun nasbi lan adriba zaidan war rijala. Ini langsung 2 nih. Isim mufrad sama jamak taksir sama fi'il mudhari'. Karena tempat tanda fathah bagi i'rab nasab itu ada di berapa tempat? 3 kan? Apa saja? Isim mufrad. Nah, pas kan? Di contoh lan adriba zaidan war rijala. Pas. Maka adrib di sini adalah fi'il mudhari'. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Tapi apa? Dakhala alaihi nasibun. Masuk atasnya amil nasab dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu, maka dia nasab dengan fathah. Dia sebagai tempat tanda fathah untuk i'rab nasab. Begitu pula Zaid. Zaid kan isim mufrad. Begitu pula rijal, dia jamak taksir. Fa'adriba, maka adriba itu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansub yang dinasab dengan lan. Lan itu isim apa? Lan itu amil nasab. Namanya apa? Harfu nafyin wa nasbin wastik sahih. Wal fa'ilu, nah fa'ilnya apa? Mustatirun wujuban takdiruhu ana. Adriba itu ada fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya ana. Aku tidak akan memukul Zaid dan seluruh laki-laki. Ar-rijal. Ar-rijal itu jamak ya. Para laki-laki. Aku tidak akan memukul Zaid dan para laki-laki, itu artinya. Zaid dan rijal di sini dia menjadi maf'ul bih. Nah, wa zaidan wa rijala kullun minhuma, setiap dari keduanya maf'ulun. Nah, dia maf'ul bih, mansubun, dinasab dengan apa? Fathah zahirah. Dan contoh yang ketiga, wa mithalul khafdi, dan contoh khafat, marartu bi zaidin war rijali wal muslimati. Aku berpapasan dengan Zaid, ar-rijal muslimati. Kita lihat di sini, ini 3 tempat untuk tanda tanda apa? Tanda khafat. Apa itu tandanya? Kasroh. Nah, 3 tempat untuk tanda kasroh bagi i'rab khafat. Apa saja? Isim mufrad, jelas Zaid isim mufrad. Jamak taksir, jelas ar-rijal itu jamak taksir. Lalu jamak muannas salim yaitu muslimat. Fakulun minhuma majrurun bil ba'i. Nah, maka setiap dari keduanya itu dijar dengan ba. Wajar ruhu bil kasroh, dan tanda jarnya dengan kasroh. Lalu Imam Muhammad Ajurum, nah Ibnu Ajurum mengecualikan wa kharaja an zalik salah satu asya. Nah, keluar
Nah, keluar dari itu tiga hal, yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim yunsabu bil kasrah, dinasab dengan kasrah. Contohnya khalaqallahu samawat. As-samawat itu dia sebagai apa? Maf'ul bih toh. Dia dinasab dengan kasrah. Allah menciptakan langit-langit. Lafzul jalalah Allah di situ sebagai fa'ilun marfu'un bid dhammah, fa'il yang dirofa dengan dhammah. Was samawat itu adalah maf'ulun mansubun bil kasrah. Maf'ul dia maf'ul bih. Nah, dinasab dengan kasrah. Wal ismul ladzi lansarif. Nah, ini yang tadi dikecualikan ya, dijelaskan oleh pensyarah di sini. Ismul ladzi lansarif dia yukhfadu bil fathah, kan dikeluar dari keadaan asal. Karena keadaan asal itu, keadaan khafat itu dia yukhfadu dengan apa? Yukhfadu bil kasroh, dikhafatkan dengan kasroh. Tapi ini keluar dari asalnya untuk ismul ladzi lansarif, yaitu dia dikasroh dengan fathah. Nahu contohnya marartu bi Ahmada. Ahmada ini nama orang dari wazan fi'il. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tal, dan ini juga pengecualian yang terakhir dari kata yang diirob dengan harokat. Kenapa begitu? Fi'il mudhari' mu'tal akhir dia dijazm dengan apa? Bihadfi akhirihi. Itu, dihapus huruf terakhirnya. Contohnya lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi, yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fal awwalu majzumun bihadfil alifi, maka contoh yang pertama yaitu yakhsha itu dihapus alif, dan wasani bihadfil wawi, yaitu contohnya yada'u dihapus wawnya, dan as-salis bihadfil ya'i, yaitu apa? Yarmi dihapus ya-nya. Kita masuk pembagian yang kedua, walladzi yu'rabu bil huruf. Nah, kan ada mu'rab itu kan dibagi menjadi dua. Dia diirob dengan harokat, maksudnya perubahannya berupa harokat, ada perubahannya dengan huruf, dan ini pembagiannya. Ini yang saya maksudkan bahwasanya al-wawu wal alif wal ya, yaitu wawu, alif, dan ya. Wa yulhaqu bihan nun, diserupakan dengannya nun. Nah, yaitu ada berapa jenis? Ada 4 jenis, yang itu isim musanna. Jelas isim musanna perubahannya dengan apa? Tanda irobnya maksudnya. Tanda irobnya apa? Alif kan? Huruf atau harokat? Huruf. Nah, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah dan afalul khamsah. Jamak mudzakkar salim dia dengan harokat atau huruf tanda irobnya? Huruf, yaitu wawu ketika rofa. Ketika nasab dengan apa? Ya. Ketika nasab dan jar dengan ya. Asmaul khamsah tanda irobnya ketika rofa dengan huruf atau harokat? Huruf apa? Wawu. Ketika nasab dan khafat dengan ketika nasab dengan alif, ketika khafat dengan ya. Nah, huruf toh asmaul khamsah. Terus af'alul khamsah tanda i'rabnya apa? Harokat atau huruf? Huruf apa? Nun di akhirnya gitu. Ya, ini nih yang disebut dengan af'alul khamsah disebutkan di sini. Wahiyya yaf'alani bil musannati tahta. Nah, dengan musannati tahta di bawahnya. Gitu. Yaf'alani. Taf'alani bil musannati fauqa. Gitu. Maksudnya apa? Yaf'alani sama taf'alani. Maksudnya titik duanya ya. Titik duanya itu di bawah awal ya, huruf mudharah ya. Ya kan titik duanya di bawah. Nah, kalau tak titik duanya di atas gitu. Fauqa. Gitu. Maksudnya gitu. Taf'alani. Sama yaf'aluna. Musannanya di mana? Di bawah. Yaf'aluna. Wa taf'aluna musannahnya titik duanya di mana? Fauqa, di atas. Wa taf'alina. Nah, titik duanya di mana? Di atas. Taf'alina. La ghair, tidak ada selainnya lagi. Af'alul khamsah ya cuman ini. Kagak ada lagi yang lain. Baik. Wa amma tasniyatu faturfa'u bil alif. Maka adapun isim musanna dia dirofa dengan alif. Contohnya ja'a zaidani. Az-zaidani dia sebagai apa? Kedudukannya fa'il. Fa'il itu dirofa. Tanda rofanya dengan apa? Alif. Karena dia isim musanna. Li'annahu isim musanna. Watun sobu watuh fadu bil ba'i. Nah, ini isim musanna dinasab
dan dijar dengan apa? Ya. Contoh isim musanna dalam keadaan nasab, dia kan dengan ya tandanya ya. Ra'aitu zaidaini. Gitu. Sama wa marartu bi zaidaini. Taib. Wa amma jam'ul mudzakkar salimu. Nah, dan ada pun jamak mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi. Dia dirofa dengan wawu. Contohnya ja'a zaidu, ja'a zaiduna. Zaiduna di sini sebagai apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il itu i'rabnya apa? Marfu atau rofa. Tanda rofanya pada jamak mudzakkar salim ini apa? Wawu. Kenapa? Li'annahu atau niabatan anid domati. Niabatan anid domati. Nah, li'annahu jama'u mudzakaris salim. Gitu. Dan jamak mudzakar salim itu yunsobu wa yufadu bil ya, dinasab dan dijar dengan ya. Contohnya ra'aitu zaidina dan marartu bi zaidina. Kita lanjut lagi, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu fatur fa'ubil wawi, dia dirofa dengan wawu. Contohnya jaa abuka. Terus asmaul khamsah dia dinasab dengan apa? Dengan alif. Nah, contohnya apa? Ra'aitu abaka. Abaka afalul khamsah ya. Dan asmaul khamsah dan asmaul khamsah dijar dengan apa? Dengan ya. Nah, contohnya marotu bi abika. Asalnya abuka ketika rofa, ketika nasab abaka, ketika khafat abika. Dan kita masuk ke af'alul khamsah. Tadi kan semuanya isim tuh, yang tadi isim. Nah, ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah yaitu fi'ain. Wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun. Dan adapun af'alul khamsah dia dirofa dengan nun. Nah, contohnya apa? Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Tanda rofanya apa? Huruf. Apa hurufnya? Nun. Alif yang ada di yadribani sama tadribani itu apa? Fa'il. Kalau wawu yang ada di yadribuna itu apa? Fa'il juga. Kalau ya pada tadribina itu apa? Fa'il juga. Dan af'alul khamsah itu tunsobu wa tujzamu bihadfiha. Dinasab dan dijazm dengan menghilangkan haknya, ini kembali ke nun, yaitu menghilangkan nunnya. Contohnya lan yadriba untuk i'rab nasab, nunnya hilang. Terus untuk i'rab jazm lam yadriba, yang hilang apa? Nunnya juga. Walan tadriba, walan tadriba, walan tadribu, walam tadribu, walan tadribu. Nah, gitu. Walam yadribu, walan tadribu, maksudnya walam tadribu sama walan tadribi yang asalnya tadribi, nah kemasukan ambil nasab yaitu lan, maka tadribi nunnya hilang. Walam tadribi asalnya tadribina kan, kemasukan ambil jazm yaitu lam, maka nunnya hilang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Okay. Insyaallah ta'ala besok kita akan masuk ke fi'il. Cukup panjang lagi materi fi'il ini. Mungkin 2 harian ke depan kita membahas fi'il. Dan hari berikutnya akan kita bahas isim-isim yang dirofakan atau kedudukan isim rofa. Bisa dia fa'il, naibul fa'il, mubtada atau khabar atau yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? 2 menit sebelum ditutup. Oke, taib. Kalau tidak ada pertanyaan, Ana menghimbau kepada antum semua, jangan lupa mengerjakan kuisnya sebanyak 15 soal. Terakhir pengumpulan di jam 1 siang nanti, insyaallah. Dan akan ada perankingan atau pengurutan bagi yang nilainya baik gitu. Nilainya baik, jayid gitu. Dari jayid, dah jayid jidan atau mumtaz. Kalau dalam beberapa kuis ke depan ya istiqomah, insyaallah taala kami akan mengirimkan sedikit hadiah menarik yang insyaallah bermanfaat untuk antum, baik yang akhwat maupun yang ikhwan, insyaallah taala. Dan insyaallah akan ana bagikan juga sanad muttasil yang bersambung kepada penulis matan ajurumiyah.
matan ajurumiyah. Dan nanti di hari terakhir akan ana perdengarkan atau akan ana baca dari awal matan jurumiyah sampai akhir jurumiyah, dan dimohon kepada antum untuk mendengarkannya secara saksama. Dan bagi siapa yang mendengarkannya akan mendapatkan sanad tersebut. Oke, mungkin itu saja informasi tambahan selama 2 menit tadi. Oke. Kurang lebihnya ana memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Dan aku syukron lakum, dan ana ucapkan terima kasih kepada antum semua ala husni ihtimamikum, atas perhatiannya karena telah mengikuti pelajaran dari awal hingga hari ini. Insyaallah kita semoga diistiqomahkan terus menuntut ilmu agama, terkhusus ilmu alat ini. Barakallahu fi ulumikum, jazakumullahu khairan ala hudurikum. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.